Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu, bagaimana nih kabarnya? Semoga ibu-ibu selalu sehat ya. Terima kasih ibu-ibu sudah menyempatkan hadir pada pertemuan kali ini. Nah, karena ibu-ibu ini bersemangat nih, saya menyiapkan satu pantun. Di atas meja ada korek api. Korek api dinyalakan saat hari sudah petang. Perkenalkan, saya Ardini Nabila Gayatri. Saya dari jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Semarang. Nah, agar lebih akrab ya ibu-ibu bisa memanggil saya Dini. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin melakukan penyuluhan gizi terkait ibu hamil dengan judul Wujudkan Ibu Hamil Sehat, Ciptakan Generasi Hebat dengan Isi Piringku. Sebelum saya melakukan penyuluhan, ada yang ingin saya tanyakan kepada ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Ya, saya ingin tahu nih bagaimana dan apa jawaban ibu ya. Pertanyaannya adalah, apa keinginan ibu hamil ya? Apa impian terbesar ibu hamil nih ya? Ya, siapa ya yang mau jawab? Aduh, wah, semua sangat antusias ya. Coba saya, itu ibu yang paling belakang nih. Ada yang mau menjawab lagi mungkin? Ibu-ibu yang di sini? Oh iya, ini ibu yang paling depan nih bisa jawab. Iya. Dari jawaban Bu Cindy dan Bu Hani ini sudah mewakilkan keinginan atau impian dari ibu-ibu yang sudah hadir pada pertemuan kali ini ya. Jadi salah satu keinginan atau impian dari ibu hamil yaitu melahirkan bayi yang sehat. Ya, kunci untuk melahirkan bayi yang sehat, bayi yang hebat, bayi yang pintar ya, bayi yang sukses, bayi yang kuat, bayi yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa. Kuncinya itu adalah ibu yang sehat. Ya, ibu-ibu di sini nih sudah merasa sehat belum? Ya, maka dari itu nih ya, pada penyuluhan kali ini saya akan memberikan informasi dan mari kita cari tahu bersama-sama apa saja masalah pada ibu hamil, kemudian dampaknya dari masalah tersebut, dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita mencegahnya bersama-sama ya Bu ya. Nah, untuk masalah yang pertama adalah kurang energi kronis. Nah, kurang energi kronis ini biasa disingkat dengan KEK atau yang biasa kita kenal dengan cake. Nah, cake itu apa sih Bu? Cake adalah kurangnya asupan makanan dan adanya penyakit infeksi. Nah, selain itu dampaknya untuk bayi ini apa Bu? Dampaknya adalah pertama, berat bayi lahir rendah atau yang biasa kita sebut dengan BBLR ya. Jadi berat bayi yang dilahirkan oleh ibu-ibu ini ya kurang dari 2,5 kg ya Bu ya. Jadi bayinya kecil seperti itu. Nah, dampaknya berat bayi lahir rendah ini adalah kelak ya memperlambat pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Selain itu saat di kandungan ya bisa menyebabkan kerusakan struktur susunan syaraf pusat pada otak bayi ya. Nah, ibu-ibu bisa nih mengetahui apakah ibu itu termasuk cake atau tidak ya dengan cara nih. Mungkin habis ini ibu-ibu bisa mempraktekannya sendiri-sendiri ya di rumah ya menggunakan meteran ya. Jadi kita akan mengukur yang namanya lila, lingkar lengan atas pada bagian lengan kiri ya Bu ya. Nah, nanti ibu-ibu bisa meminta bantuan suaminya atau bisa meminta bantuan keluarganya yang ada di rumah untuk mengukurkan nih seberapa besar sih lingkar lengan atas saya nih yang di bagian kiri ya. Nah, apabila lingkar ibu-ibu ini kurang dari 23,5 cm, sudah dipastikan ya ibu itu termasuk golongan kurang energi kronis ya Bu ya. Nah, untuk masalah yang selanjutnya atau masalah yang kedua adalah kurang darah atau anemia. Ini ibu-ibu nih biasanya tuh udah pada tahu ya anemia tuh yang kayak gimana ya. Itu anemia itu adalah kurangnya asupan makanan yang mengandung zat besi ya. Nah, karena kekurangan ini jadi hemoglobin dalam darah ibu itu rendah ya Bu. Jadi menyebabkan ibu pusing, kemudian pucat ya, wajahnya terlihat pucat, kemudian lemas begitu ya Bu. Nah, dampaknya untuk bayi dalam kandungan itu apa sih Mbak? Nah, dampaknya adalah menyebabkan kelahiran prematur, kemudian ada keguguran juga ya Bu ya. Selain itu juga bukan karena kurang darah jadi waktu melahirkan tidak keluar darahnya Bu. Jadi justru karena kurang darah ini saat melahirkan itu
pendarahannya itu sangat banyak Bu, ya melebihi pada persalinan-persalinan pada umumnya. Nah, kemudian masalah yang ketiga adalah gangguan akibat kekurangan yodium atau yang biasa disingkat dengan GAKI ya. Tentunya ini tidak asing juga untuk ibu-ibu yang ada di sini ya. GAKI itu apa ya? Jadi GAKI adalah kurangnya konsumsi garam beryodium. Nah, dampak untuk bayi itu adalah keguguran ya Bu. Kemudian lahir mati. Lahir mati itu adalah bayi lahir namun sayang sekali Bu sudah tidak bernyawa ya Bu ya. Kemudian ada kelainan bawaan pada bayi. Nah, selanjutnya adalah kenaikan berat badan yang tidak sesuai atau yang biasa kita sebut dengan obesitas atau berat badan yang berlebih. Nah, obesitas ini adalah kelebihan berat badan berlebih yang dikarenakan energi yang masuk ini lebih besar ya Bu ya daripada aktivitas yang kita keluarkan ya, atau energi yang kita keluarkan ya, sehingga terjadi kenaikan berat badan. Dampaknya adalah meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan yang lebih normal ya, yaitu lebih dari 4 kg. Kalau yang kita ketahui tadi kan ya, kalau kurang energi kronis itu beratnya kurang dari 2,5 kg ya Bu ya. Nah, ini kalau ibunya obesitas itu ya anaknya nanti lahirnya beratnya ya lebih, yaitu lebih dari 4 kg. Nah, berat badan bayi yang besar ini ya, karena lebih dari 4 kg ini biasanya menyebabkan bayi ini tuh tersangkut pada saat proses kelahiran ya. Jadi bayi ini nanti tersangkut di jalan lahirnya ya Bu ya. Kemudian itu bisa menyebabkan perdarahan ya Bu. Nah, ada nih ibu-ibu nih yang tanya biasanya gini, Mbak sehat sampai hamil sekarang tuh ya berat badannya ya segitu Mbak, nggak naik ya, nggak turun ya, berarti kan saya bagus ya Mbak, saya normal ya. Yang seperti itu juga harus dihindari ya Bu. Jadi kenaikan berat badan pada ibu hamil itu sangat dianjurkan Bu. Namun kenaikan berat badannya itu harus sesuai Bu. Nah, untuk lebih jelasnya ya, kita bisa membahasnya di pertemuan yang akan datang ya Bu ya. Kemudian kan tadi saya bilang karena kurangnya aktivitas ya Bu ya. Nah, kan ada nih yang pernyataan seperti ini, ibu hamil itu tidak boleh beraktivitas yang berat-berat. Nah, itu benar Ibu. Nah, tapi tidak semerta-merta kita tidak melakukan aktivitas apapun. Kita bisa melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti menyapu, memasak, kemudian jalan-jalan sore atau jalan-jalan pagi ya Bu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan olahraga yang ringan-ringan juga Bu ya, seperti mengikuti senam ibu hamil ya Bu, yang biasanya kita lakukan 2 minggu sekali ya Bu ya di sini ya. Nah, kemudian adalah yang biasanya ibu-ibu keluhkan, ibu-ibu hamil yang suka ngeluhin nih ya, pada trimester pertama ibu mual, muntah, meriang dan lemas ya. Ini biasanya disebut dengan morning sick ya, atau bisa disebut dengan emesis ya Bu ya. Nah, rasa mual dan muntah ini nantinya akan berkurang sampai trimester pertama berakhir ya Bu. Tapi karena mual dan muntah ini tuh jangan sampai membuat ibu-ibu tuh untuk malas makan ya Bu ya. Ibu-ibu harus selalu ingat ada janin di dalam tubuh ibu yang harus diberi asupan energi, asupan gizi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi mau ibu rasanya itu mual, muntah, gak nafsu makan ya harus tetap dimakanin ya Bu ya. Karena selalu diingat Bu, ada janin yang harus diberi asupan energi dan atau asupan gizi yang lainnya ya Bu ya. Nah, pasti ini ibu-ibu trimester 2, trimester 3 di sini nih sudah mengalaminya ya Bu ya. Gimana rasanya ya Bu ya? Ya, nanti ibu-ibu trimester 1 bisa ikut sharing ya dengan ibu-ibu yang sudah trimester 2 dan trimester 3. Nah, untuk trimester kedua ini mual, muntah itu tuh ya kita sudah beradaptasi ya, jadi rasanya itu berkurang. Nah, terus kayak rasanya enakan gitu ya Bu ya, bisa aduh pengen makan ini, pengen makan itu, jadi nafsu makannya itu bertambah ya Bu. Nah, sehingga menyebabkan kita ini pengen makan itu, pengen makan ini ya, itu yang biasanya kita sebut dengan ngidam ya Bu ya. Nah, ini tuh juga perlu diwaspadai ya Bu, karena kita pengen makan ini, makan itu, akhirnya semuanya dimakan sehingga kita menjadi kelebihan berat badan ya Bu ya, karena semuanya dimakan ya Bu ya, tanpa bisa dikontrol ya Bu ya. Ya,
karena kan saya hamil, saya harus makan nih karena ada janin kayak gitu ya Bu ya. Tidak bisa seperti itu ya Bu ya, harus ada pengontrolnya juga ya Bu. Kemudian nih untuk trimester 3 nih mulai nyeri punggung ya Bu ya, punggungnya udah mulai nyeri, terus punggung bawah ya terutama ya, terus jadi susah tidur ya, terus ya sesak nafas ya Bu ya, ya benar. Terus nih yang bisa dihindarin apa coba Bu? Iya benar ya, biasanya kita ibu-ibu di sini ya biasanya menghindari ini yang namanya varises ya. Nah, dari keluhan, kemudian dari masalah-masalah ibu hamil, penyebab-penyebabnya dan dampaknya itu bisa Bu kita cegah bersama, dicegahnya dengan mudah ya Bu. Untuk pencegahannya, nah ini kita bisa menggunakan isi piringku ya. Ada yang sudah tahu atau ada yang sudah dengar apa itu isi piringku? Nah, isi piringku adalah salah satu panduan makan sehat dengan gizi seimbang yang bisa digunakan sebagai acuan sajian sekali makan. Jadi isi piringku ini diharapkan dalam satu piring ibu makan itu sudah memiliki berbagai macam bahan makanan sehingga bisa disebut dengan gizi seimbang ya Bu. Adapun komposisi isi piringku ya, yang pertama di bagian kiri piring itu ada makanan pokok, yaitu besarnya adalah 1/3 bagian dari isi piringku Bu. Nah kemudian di atasnya makanan pokok itu, nah ini lauk pauk ya, lauk pauk itu ya besarnya 1/6 bagian dari isi piringku. Nah selain lauk pauk nih, dalam satu piring itu juga harus ada sayuran ya. Sayuran ini kita letakkan di bagian sebelahnya makanan pokok nih Bu ya. Itu besarnya juga sama seperti makanan pokok, yaitu 1/3 isi piringku. Nah kemudian di sebelahnya lauk pauk ya, ada buah-buahan, itu besarnya juga sama dengan lauk pauk ya, yaitu 1/6 isi piringku. Lalu diingat ya Bu, tadi dalam satu isi piringku ada apa saja Bu? Ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayuran, ada buah-buahan ya. Makanan pokoknya 1/3 bagian isi piringku, lauk pauknya 1/6 isi piringku, kemudian sayurannya ya sama seperti makanan pokok ya 1/3 isi piringku, dan buah-buahan ya seperti lauk pauk ya 1/6 isi piringku ya. Perlu diingat-ingat nih Bu ya, kalau sekali makan itu menggunakan isi piringku ya. Nah, makanan pokok. Nah, makanan pokok adalah pangan yang mengandung karbohidrat sebagai sumber gizi dasar bagi ibu hamil ya. Nah, coba ibu-ibu di sini sebutkan makanan pokok apa saja ya yang sering ibu konsumsi. Ya, jadi sumber makanan pokok itu ya beragam, ada beras, kentang, singkong, ubi, jagung. Nah, untuk olahannya ya ada tepung-tepungan. Coba saya sebutkan ibu-ibu tepung-tepungannya. Selain itu ya, selain tepung-tepungan tadi ada mie, tadi sudah disebutkan ya. Kemudian ada roti, ada makaroni. Iya tadi sudah disebutkan ya Bu, pasta ya. Iya, sereal, bisa bihun. Ya, nah ini adalah seberapa banyak sih yang harus kita konsumsi dalam satu kali makan. Ya, dalam satu kali makan, misalnya ibu mau makan nasi ya, ibu bisa menggunakan 2 centong nasi, tidak kurang tidak lebih, karena dalam 2 centong nasi itu sudah sesuai dengan standar Bu, yaitu dengan berat 100 gram nasi ya Bu ya. Nah kalau ibu nggak makan nasi nih Mbak, saya tuh biasanya saya makan kentang, nggak bisa Bu ya, itu tidak mengubah nilai gizi dari makanan ibu ya, karena dengan makan 2 buah kentang itu juga setara dengan ibu makan 2 centong nasi ya Bu, dengan 2 buah kentang dengan berat 200 gram ya. Nah, manfaat makanan pokok itu bisa meningkatkan asupan serat ya Bu, terus mencegah konstipasi atau sembelit ya. Biasanya kan ibu hamil ini susah untuk buang air besarnya ya Bu ya. Kemudian bisa memberikan energi bagi ibu dan janin. Nah, selanjutnya adalah lauk pauk. Lauk pauk itu ada 2 Bu ya, jadi kalau di gambar itu ada sambal goreng hati, kemudian nugget, ayam bakar, ayam goreng serundeng, itu yang namanya adalah lauk hewani ya. Selain lauk hewani itu kita juga memerlukan yang namanya lauk nabati Bu, jadi nggak hanya hewani, nanti nabatinya marah Bu ya kalau nggak dimakan ya Bu ya. Coba ibu-ibu di sini sebutkan lauk hewani. Kalau untuk nabati
Nah, ini sumber makanan hewani ada daging, tadi sudah disebutkan, ayam, telur, kerang, ikan, udang, bebek, atau paket kompletnya bisa kita ini seafood ya Bu ya, seafood. Kemudian ada hewan-hewan ternak seperti itu ya Bu ya. Dan masih banyak lagi Bu. Nah, untuk nabatinya ada tahu, tadi sudah disebutkan ya, tempe, oncom, kacang tanah, kacang kedelai. Oh iya, kacang tanah dipecel juga bisa itu Bu. Ya, dan masih banyak lagi ya Bu kacang-kacangan ya tentunya. Nah, ini adalah seberapa banyak sih yang harus kita makan ya. Untuk hewani misalnya ada ayam. Ayam itu kita cukup makan satu potong saja Bu, satu potong ya. 40 gram itu beratnya Bu, sama saja ya. Nah, untuk telur ayam ya itu bisa 1 butir ya. Itu telurnya bisa terserah Bu, bisa mau didadar juga bisa, direbus juga bisa, diceplok juga bisa, dibalado. Oh iya Bu, diterik ya Bu ya. Disemur juga bisa. Itu beratnya 55 gram. Nah, untuk nabatinya itu ya tadi ada tempe, ada tahu, ada kacang ya. Kalau tempe ya satu potong tempe 50 gram. Kalau tahu satu buah besar tahu ya biasanya itu ya 100 gram. Kalau kacang polong itu 2,5 sendok makan Bu ya. Ya, itu setara dengan 25 gram. Untuk manfaatnya itu sendiri ada 2 ya Bu, ada protein dan lemak. Nah, untuk protein itu ya yang mana kita tahu bahwa protein itu berfungsi sebagai zat pembangun dan pembentuk ya, sehingga dapat membentuk jaringan baru bagi janin, kemudian pertumbuhan, persiapan masa menyusui, kemudian pembentukan cadangan darah. Nah, untuk lemaknya itu ada sebagai sumber tenaga serta pertumbuhan jaringan plasenta. Nah, untuk sayur-sayuran itu merupakan sumber vitamin dan mineral, terutama karoten, vitamin A, vitamin C, zat besi, dan fosfor, serta sebagai sumber serat ya Bu ya. Ya, bisa Ibu sebutkan ya Bu ya sayuran yang sering Ibu konsumsi nih. Ya, ini ada sumber makanan sayurannya, ada bayam, daun singkong, daun katuk, kangkung, wortel, tomat, kacang panjang, buncis, selada, labu siam, timun, dan masih banyak ya Bu ya. Ya, jadi sayuran-sayuran ini itu sangat mudah kita jumpai di pasar dengan harga yang sangat murah ya Bu. Jadi untuk ibu-ibu di sini tuh ya tidak ada alasan lah ya Bu ya untuk tidak mengkonsumsi sayur ya Bu. Untuk seberapa banyak sayurannya, kita bisa menggunakan 1 mangkuk sedang ya, itu setara dengan 100 gram sayuran ya. Nah, itu seperti pada gambar ya, itu ada bayam. Nah, bayam itu kita bisa mengkonsumsinya sebanyak 1 mangkuk sedang. Adapun manfaat dari sayuran ya, ada mempertahankan berat badan seimbang, mencegah kelahiran bayi cacat. Nah, ada buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin ya, ada vitamin A, B, B1, B6, C, kemudian mineral dan serat pangan. Nah, coba ibu-ibu di sini nih sebutkan buah-buahan apa saja yang ibu konsumsi ya. Nah, ini sumber makanan buah-buahan yang bisa kita konsumsi. Ada mangga, pepaya, melon ya, jambu biji, apel, sirsa, jeruk, semangka, anggur, buah naga, ya strawberry bisa. Semua buah-buahan bisa dimakan ya Bu ya. Nah, ini adalah seberapa banyak buah-buahan yang bisa kita konsumsi dalam sekali makan ya Bu ya. Nah, buah-buahan yang bisa kita konsumsi nih, misalnya apa? Pisang ya, pisang bisa 1 buah, mangga bisa 1 buah, ada gambar ya. Jadi kita mengkonsumsi buah-buahan itu sebanyak 100 gram Bu ya. Kalau pepaya yang dipotong-potong ya 2 potong sedang. Nah, untuk manfaatnya banyak ya Bu, ada sumber vitamin, mineral, kemudian sumber air, sumber zat gizinya itu banyak ya Bu. Juga ada sumber antioksidannya. Nah, ini adalah kebutuhan tambahan zat gizi untuk ibu hamil. Nah, pada trimester 1, ibu hamil membutuhkan tambahan energi sebanyak 180 kalori. Tentunya yang angka-angka seperti ini tuh agak sulit ya Bu ya untuk dipahami ya. Nah, agar kita lebih mudah memahaminya ya, maka pada trimester pertama kita bisa menambah asupan makan kita dengan menambahnya dengan biskuit 1 buah besar seberat 10 gram ya, atau biasanya ya di
bisa puskesmas atau posyandu ya, akan memberikan yang namanya biskuit untuk ibu hamil ya. Nah kemudian bisa ditambah dengan telur ayam rebus 1 butir ya, tadi beratnya 55 gram, dan susu sapi atau susu ibu hamil ya seberat 1 gelas ya, atau ya 100 ml gitu ya Bu ya. Nah untuk trimester kedua dan 3 itu penambahan energinya itu sama ya, 300 kalori. Angka-angka tersebut itu sangat awam ya Bu bagi kita masyarakat umum ya, sehingga pada trimester 2 dan 3 ibu-ibu bisa menambahkan asupan bubur kacang hijau ya 1 mangkuk dengan komposisinya yaitu 5 sendok makan kacang hijau yang sudah matang ya. Ya itu seberat 50 gram, kalau mentahnya ya 2,5 sendok makan atau 25 gram. Kemudian untuk santannya bisa 1/4 gelas ya setara dengan 50 ml, dan gula merahnya 1 sendok makan. Nah ini adalah frekuensi makan ibu hamil, jadi 3 kali makan utama dan 2 kali makanan selingan ya. Ada makanan pokok sebanyak 6 porsi, lauk hewaninya 3 porsi, lauk nabatinya 4 porsi, sayurannya 4 porsi, buah-buahannya 4 porsi, susunya 1 porsi, minyaknya 6 porsi, dan gulanya 2 porsi. Ya kita sebagai masyarakat umum kan pasti akan kebingungan ya, ini tuh 6 porsi itu membaginya tuh kayak gimana Mbak, seperti apa. Saya sudah membuatkan contoh menu makanannya nih Bu ya. Nah yang pertama adalah sarapan. Ibu-ibu, sarapan itu sangat penting ya Bu ya. Menu sarapan yang saya contohkan kali ini adalah nasi goreng oriental dan apel. Nah nasi goreng oriental ini terdiri dari nasinya itu 2 centong saja Bu untuk 1 porsinya, tidak kurang tidak lebih. Kemudian telur ayamnya cukup 1 butir saja Bu dalam 1 kali makan. Kacang polongnya juga tadi ya Bu ya, tadi yang sudah ditanyakan ya 2,5 sendok makan saja Bu. Itu sudah 1 porsi Bu. Nah untuk wortel itu 1 buah, terus tomatnya setengah buah, seladanya 2 helai, itu sudah mewakilkan 1 porsi ya Bu ya. Nah untuk margarinnya itu bisa 1 sendok makan ya Bu ya, atau 1 porsi, itu untuk menggoreng nasi gorengnya. Kemudian untuk buahnya kita bisa menggunakan 1 buah apel. Selanjutnya adalah selingan pagi atau snack pagi ya. Snack pagi ini biasanya kita makan ini pada jam 9 atau jam 10 pagi ya Bu ya. Nah menu yang saya contohkan adalah roti panggang pisang madu. Wah, enak sekali ya Bu ya. Dan minumnya adalah susu sapi, atau ibu bisa menggantinya dengan susu hamil ya, sesuai dengan keperluan ibu. Nah itu bahannya ada roti tawar ya 2 lembar. Kemudian pisangnya, biasanya pisang Ambon ya 1 buah. Kemudian margarinnya ya untuk memanggang itu bisa dan juga untuk dioles-oles ya itu bisa 1 sendok makan. Kemudian untuk madu bisa 1 sendok makan. Nah untuk susunya bisa 1 gelas. Nah kemudian untuk makan siang ya itu ada nasi. Nasinya itu 2 centong. Kemudian ikan gorengnya 1 porsi juga ya, 1 ekor. Tahu goreng itu 1 buah. Nah untuk tahu goreng, untuk nabati, dan untuk hewani kayak, jadi tidak harus ikan goreng dengan tahu goreng atau ayam goreng dengan tahu goreng. Jadi ibu bisa mengkreasikannya sendiri Bu ya. Ibu bisa, misalnya saya ikannya nggak mau digoreng Mbak, saya maunya di pesmol, bisa di pesmol ya Bu ya. Saya tuh mau ayam Mbak, tapi tuh ayamnya nggak mau digoreng, bisa Bu disemur ya, pokoknya bisa sekreasi ibu. Nah untuk tahu goreng itu juga tidak harus tahu, kayak tahu bisa menggunakan tempe ya Bu ya, tempe goreng bisa, tempe bacem kalau nggak mau tempe yang digoreng bisa. Itu ada sayur bening bayam ya Bu ya, sayur bening bayam itu karena kita membutuhkan serat yang ekstra ya Bu, jadi penggunaan sayur di sini bisa 1,5 porsinya Bu. Untuk buahnya ibu bisa menggunakan buah potong atau buah utuh ya, itu terserah ibu. Di contoh saya adalah pepaya, 1 porsinya ya, yaitu 1 potong besar atau tadi ya 2 potong sedang ya Bu ya. Nah selanjutnya menunya ada snack sore nih, biasanya diberikan pada pukul 4 atau 5 sore ya Bu ya. Nah yang saya contohkan ini ada bubur kacang hijau dan biskuit. Nah ini bisa ibu lihat ya, biskuit yang saya katakan tadi adalah biskuit ibu hamil yang biasanya diberikan oleh puskesmas atau posyandu. Nah biskuit ini kita bisa mengkonsumsinya sebanyak 1 bungkus ya. Yang kemudian ada kacang hijau. Nah tadi yang saya contohkan tadi adalah yang matang. Nah sekarang ini adalah kacang hijau kalau mentah 2,5 sendok makan ya. Nah kalau untuk
santan ya, santan itu sepertiga gelasnya ya, satu porsinya. Kemudian untuk gulanya 1 sendok makan saja, kurang boleh tapi lebih jangan ya Bu ya. Nah ini untuk menu makan malamnya ya. Sini saya menyajikan nasinya juga 2 centong Bu, nggak lebih nggak kurang ya Bu. Itu adalah takaran yang sudah pas Bu ya. Kemudian ayam bakarnya 1 potong sedang, lada tahunya 1 buah, tumis kacang panjang dan wortel ya, seperti yang saya katakan tadi, karena kita membutuhkan sayuran yang ekstra. Jadi untuk tumisnya ini kita bisa 1,5 porsi ya, itu juga sama saja Bu, 1 mangkuk ya. Kemudian buahnya kita bisa menggunakan 1 potong buah naga. Nah tadi itu kita sudah tahu nih makanan apa saja yang ada di isi piringku, dan dalam satu piring itu bisa memenuhi 1 gizi seimbang ya. Sudah ada menu contoh menunya ya Bu ya. Nah pesan gizi seimbang untuk ibu hamil ya, yang pertama mengonsumsi aneka ragam pangan lebih banyak ya Bu. Nah ini dapat memenuhi kebutuhan energi, protein, vitamin, mineral ibu hamil ya, sehingga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, pesan yang kedua, membatasi makan makanan yang mengandung garam tinggi ya. Ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi makanan tinggi garam karena ditakutkan hipertensi. Selain itu, dengan banyak mengkonsumsi garam akan menyebabkan lepasnya plasenta Bu. Ya, jadi harus lebih dihati-hati ya Bu dalam mengkonsumsi garam ya. Nah, selanjutnya, pesan gizi seimbang adalah minum air putih lebih banyak ya dari biasanya, yaitu 8-12 gelas sehari. Nah, dengan kita banyak-banyak meminum air putih ini bisa memudahkan ibu-ibu hamil dalam tubuhnya itu sirkulasi ke janinnya ya Bu, jadi lebih dilancarkan lah Bu ya istilahnya. Nah selain itu mengkonsumsi air putih itu atau minum air putih itu dapat menyeimbangkan kadar asam dan basa pada ibu hamil. Nah kemudian ada membatasi minuman kopi atau yang berkafein, bahwa dengan mengkonsumsi minuman berkafein kita itu sering buang air kecil Bu, sehingga kita mengalami dehidrasi. Nah selain itu bisa meningkatkan tekanan darah dan detak jantung kita menjadi lebih tinggi. Nah dari yang saya jelaskan tadi ya, mulai dari masalah, kemudian penyebab, dampak, kemudian keluhan-keluhan pada ibu hamil, kemudian cara mencegahnya yang menggunakan isi piringku itu ya Bu, yang sangat sederhana, mudah tapi dapat memenuhi kebutuhan gizi kita hingga sampai mendapatkan pesan gizi seimbang untuk ibu hamil. Kita tahu bahwa hanya dengan menggunakan pedoman isi piringku, kita dapat mencegah risiko-risiko saat hamil lebih dini ya, dengan mudah dan secara mandiri ya Bu, kita bisa mengatasinya. Tak hanya untuk ibu hamil saja, bahkan pedoman isi piringku ini bisa kita berikan, bisa kita lakukan kepada keluarga di rumah agar selalu sehat. Nah, sebelum saya mengakhiri, karena saya mengawali dengan pantun, maka saya akan menutupnya dengan pantun. Pergi ke kantor, terburu-buru bersama Pak Jalu, sarapan pun tak sempat dihabiskan. Semoga ibu dan janin sehat selalu dan lancar hingga saat proses melahirkan. Amin. Sekian penyuluhan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan ibu-ibu dan informasi-informasi yang nantinya dapat ibu-ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Saya Aldi Miriana Nabila Gayatri mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wujudkan ibu hamil sehat, ciptakan generasi hebat dengan isi piringku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.